Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan metabolisme natrium, klorida, dan kalium. Natrium, klorida, dan kalium itu termasuk di dalam kategori mineral makro. Natrium merupakan kation utama di dalam cairan ekstraseluler. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Natrium itu paling utama berada di dalam cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler itu apa? Yaitu cairan yang berada di luar sel. Cairan yang berada di luar sel itu bisa berada di ruang interstisial dan juga bisa berada di pembuluh darah. Nah, di dalam tubuh orang dengan berat badan sekitar 70 kg, natrium itu terdapat sekitar 100 gram. Kalau kemarin kita pernah berdiskusi terkait dengan kalsium, kalsium itu terdapat sekitar 1000 gram. Nah, kalau natrium ini hanya sekitar 100 gram di dalam tubuh orang dengan berat badan sekitar 70 kg. Nah, di dalam tubuh di mana saja natrium itu berada, 50% natrium atau yang disebut dengan sodium itu terdapat di dalam cairan antar sel. 40%-nya itu ada di kerangka dan hanya 10% saja yang berada di dalam cairan intrasel atau berada di dalam sel. Sedangkan kadar natrium atau kadar sodium pada kondisi normal itu di plasma yaitu sekitar 320 mg dalam setiap 100 ml plasma. Sumber natrium yang paling utama itu memang dari garam dapur atau NaCl yang sehari-hari dipergunakan untuk memasak. Tetapi selain pada garam dapur, NaCl itu secara alami juga terdapat di daging-dagingan seperti sapi, kemudian ada golongan ikan, sarden, keju, mentega, dan yang sering tidak disadari, NaCl itu juga banyak terdapat di dalam MSG. MSG atau monosodium glutamat. Bisa dilihat ya, struktur kimianya namanya adalah monosodium glutamat. Sodium itu artinya natrium. MSG, micin, serta makanan-makanan yang diawetkan itu biasanya banyak mengandung natrium. MSG itu memberikan rasa gurih. Jadi makanan-makanan ciki-cikian, kemudian makanan-makanan yang rasanya itu cukup gurih dengan adanya tambahan micin, itu bisa dipastikan kadar natriumnya itu tinggi. Selain itu juga makanan yang diawetkan, karena salah satu proses pengawetan itu bisa dilakukan dengan menambahkan natrium dalam jumlah yang cukup banyak. Ikan asin itu adalah contoh makanan yang diawetkan dengan natrium atau dengan garam. Tak lupa biasanya yang tidak disadari oleh masyarakat adalah penggunaan bahan tambahan seperti kecap, saus, itu kadar MSG-nya juga cukup tinggi, kadar natriumnya juga cukup tinggi. Jadi kita harus mulai aware bahwa natrium itu tidak hanya semata-mata terdapat di dalam garam dapur saja, tetapi ada cukup banyak bahan makanan lain yang sebetulnya itu juga mengandung tinggi natrium, hanya saja sering tidak disadari. Berikut adalah slide yang menjelaskan tentang sumber-sumber natrium ya. Jadi mayoritas natrium yang kita konsumsi itu ternyata berasal dari pemrosesan bahan makanan, termasuk di dalamnya adalah proses pengawetan bahan makanan. Itu sumbangan natriumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan natrium yang terdapat secara alami di bahan makanan, yaitu inherent ini ya 12%. Nah, natrium yang ditambahkan ketika proses pemasakan itu hanya 5% saja.
itu angkanya cukup kecil ya dibandingkan dengan natrium yang berasal dari pemrosesan bahan makanan seperti proses pengawetan. Hampir 100% natrium itu sudah bisa diserap di usus halus dan hanya sekitar 5% saja yang akan diekskresikan melalui feses karena dia tidak bisa diserap. Jadi mayoritas natrium yang dikonsumsi itu akan bisa langsung diserap oleh tubuh gitu ya. Berbeda dengan pembahasan tentang kalsium kemarin. Kalau kalsium itu dia hanya bisa diserap sekitar 30% saja dari makanan yang dikonsumsi. Tetapi kalau natrium itu hampir 100% bisa diserap semua. Nah, kadar natrium di dalam tubuh itu kadarnya diatur oleh ginjal gitu. Kalau natriumnya tinggi, maka natriumnya akan dikeluarkan melalui urin gitu. Dan ini diatur oleh ginjal. Selain bisa dikeluarkan melalui urin, natrium itu juga bisa hilang melalui keringat. Metabolisme natrium itu mulai terjadi di dalam saluran cerna. Di usus halus, natrium ini akan bisa diserap tidak hanya dengan melalui transport aktif, tetapi juga bisa diserap menggunakan transport pasif. Transport aktif absorpsi natrium ini bisa dibantu dengan menggunakan pompa natrium. Setelah natrium itu diserap oleh usus halus, maka natrium akan masuk ke peredaran darah. Di peredaran darah, nanti natrium di dalam tubuh kadarnya akan diatur oleh ginjal. Ketika tubuh itu kekurangan natrium, maka akan terjadi sekresi hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar anak ginjal, di mana aldosteron ini salah satu fungsinya adalah melakukan reabsorpsi natrium di ginjal, sehingga ketika terjadi kekurangan natrium, natriumnya direabsorpsi, maka natriumnya tidak jadi dikeluarkan oleh tubuh, masuk kembali ke peredaran darah. Tetapi jika natrium di dalam tubuh itu sudah cukup, sudah tidak diperlukan lagi, maka natrium akan dikeluarkan melalui urin ataupun keringat. Sodium itu bisa diserap menggunakan transport aktif maupun transport pasif, seperti yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Sodium itu bisa menembus sel epitel usus dengan cara transport pasif. Dengan cara transport pasif, bagaimana caranya? Yaitu melalui sodium channel namanya. Jadi dengan transport pasif, natrium ini bisa menembus sel epitel melalui pintu masuk khusus natrium yang disebut dengan sodium channel. Sedangkan dengan transport aktif, sodium itu bisa masuk menembus sel epitel dengan transport aktif sekunder, yaitu menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan transport NaCl symporter, yang kedua dengan NaH antiporter, atau menggunakan natrium glucose symporter. Bagaimana mekanisme dari masing-masing cara tersebut? Di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk bisa keluar dari dinding sel, natrium itu dia akan keluar dari dinding sel menggunakan pompa natrium kalium. Dan yang keempat yang harus menjadi perhatian bahwa ketika terjadi absorpsi natrium, itu pasti akan diikuti dengan absorpsi air. Atau bisa pula dikatakan ketika terjadi absorpsi air, ketika terjadi penyerapan air, pasti itu akan diikuti oleh penyerapan natrium. Karena natrium dan air itu adalah dua sejoli, teman dekat. Ketika terjadi penyerapan natrium, maka airnya akan terserap. Begitu pula sebaliknya. Nah, penyerapan sodium ini ya terjadi secara osmosis. Slide ini menjelaskan tentang proses absorpsi atau penyerapan natrium dengan Na-glucose cotransport.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah natrium itu dia bisa diserap menembus membran Bruce border itu bersamaan dengan masuknya glukosa. Jadi alat angkut masuknya glukosa itu bisa bersamaan dengan alat angkut masuknya natrium, bisa diangkut dalam waktu yang sama oleh satu kendaraan yang sama. Jadi ketika glukosa masuk, natriumnya itu juga ikut masuk. Nah, dan ketika natrium itu sudah masuk bersamaan dengan glukosa, untuk menembus membran basolateral itu akan terjadi perpindahan ATP gitu ya. Jadi ketika natriumnya keluar menembus membran basolateral, maka dia akan bertukaran dengan kalium, di mana pertukaran ini membutuhkan ATP sehingga disebut transport aktif. Penyerapan natrium berikutnya bisa dengan cara elektroneural natrium kalium absorpsi. Maksudnya bagaimana? Jadi natrium itu bisa diserap menembus membran Bruce border itu dengan terjadi pertukaran dengan mineral yang lain. Natrium itu bisa masuk menembus membran, tetapi harus terjadi pertukaran dengan hidrogen. Jadi ketika natrium masuk, maka hidrogennya akan keluar. Kalau klornya masuk, maka akan terjadi perpindahan HCO3 yang keluar. Seperti itu. Jadi masuknya natrium itu akan diikuti dengan keluarnya hidrogen. Nah, proses ini juga membutuhkan ATP sehingga disebut dengan transport aktif. Dan yang ketiga, natrium itu bisa diserap melalui elektrogenik natrium absorpsi. Itu maksudnya natrium itu dia bisa menembus membran Bruce border melalui kanal natrium. Jadi melalui pintu khusus natrium dia bisa secara pasif menembus membran Bruce border. Baru setelah dia akan meninggalkan membran basolateral, disitulah terjadi perpindahan atau terjadi pertukaran natrium dengan kalium yang membutuhkan energi atau membutuhkan ATP. Tetapi ketika proses masuknya natrium menembus membran Bruce border melalui kanal natrium itu terjadi proses secara pasif karena dia hanya melalui pintu khusus natrium saja. Keseimbangan natrium di dalam tubuh itu diatur oleh ginjal. Ketika kadar natrium di dalam tubuh itu rendah, maka kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal itu akan mensekresi hormon aldosteron, di mana hormon aldosteron ini dia akan menuju ke ginjal untuk memerintahkan ginjal melakukan reabsorpsi natrium. Artinya, natrium yang ada di ginjal itu direabsorpsi untuk dikembalikan ke dalam tubuh supaya kadar natrium di dalam darah itu bisa naik. Hal sebaliknya terjadi ketika natrium di dalam darah itu kadarnya tinggi. Maka, apa yang akan terjadi? Kelenjar adrenal itu dia akan menghentikan sekresi hormon aldosteron. Ketika tidak ada hormon aldosteron, maka natrium itu tidak akan direabsorpsi. Kalau natrium di ginjal itu tidak akan direabsorpsi, maka natrium itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa salah satu tugas dari hormon aldosteron itu adalah untuk mempertahankan atau untuk menjaga natrium supaya tetap berada di dalam ginjal atau tetap berada di dalam tubuh. Jadi aldosteron ini mencegah supaya natrium itu tidak keluar dari tubuh. Ini adalah kesimpulan dari slide sebelumnya terkait dengan natrium dan pengaturan cairan. Kelebihan natrium itu akan dikeluarkan melalui urin.
pengeluaran natrium itu juga diatur oleh hormon aldosteron, di mana hormon aldosteron ini dikeluarkan atau diproduksi oleh kelenjar adrenal atau bisa disebut dengan kelenjar anak ginjal. Ketika kadar natrium di dalam darah itu turun, maka aldosteron itu akan merangsang ginjal untuk mengabsorpsi kembali atau mereabsorpsi natrium supaya kadar natrium di dalam darah itu bisa naik. Salah satu tugas natrium itu adalah mengatur tekanan osmosis. Apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah tekanan yang mempertahankan supaya cairan itu tidak keluar dari darah. Supaya cairan itu tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Mengapa cairan itu dijaga supaya tidak keluar dari darah? Karena ketika terjadi pengeluaran cairan dari darah sehingga cairan itu akan masuk ke dalam sel, maka itu akan membahayakan sel. Sel itu akan bengkak dengan adanya kelebihan cairan, sehingga dijaga supaya cairan itu tidak meninggalkan pembuluh darah. Bila jumlah natrium di dalam sel itu akan meningkat secara berlebihan, maka air itu akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel itu bengkak dan terjadi edema dalam jaringan tubuh. Itulah pentingnya natrium itu mengikat erat air supaya airnya itu tidak kemana-mana. Ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa natrium dan air itu dua sejoli. Bagaimana caranya supaya air itu tidak kemana-mana, maka natrium itu harus terus mengikatnya. Bila kadar natrium di dalam darah itu menurun, atau bila seseorang itu mengkonsumsi natrium dalam jumlah sedikit, sehingga kadar natrium di dalam tubuh itu berkurang, maka air itu akan memasuki sel untuk mengencerkan natrium di dalam sel. Nah, ketika air itu akan memasuki sel, maka cairan di dalam ekstraseluler itu akan turun. Kalau cairan di luar sel itu turun, misalnya saja cairan di dalam pembuluh darah itu akan turun, maka perubahan ini akan dapat menurunkan tekanan darah. Karena salah satu faktor yang berkaitan erat dengan tekanan darah itu adalah pengaruh dari volume darah. Ketika volume darah di pembuluh darah itu turun, maka tekanan darah itu akan turun. Nah, ini akan kita bahas berkaitan dengan bagaimana hubungan antara natrium dengan tekanan darah. Poin yang selanjutnya adalah kadar natrium di dalam darah. Kadar natrium di dalam urin itu dapat menggambarkan asupan per hari. Pada udara yang sangat panas, kehilangan natrium lewat keringat itu bisa cukup tinggi, yaitu sekitar 0,5 sampai 3 gram per liter. Ketika seseorang itu mengalami kondisi hipertonis atau kelebihan natrium di dalam darah, misalnya saja seseorang baru saja mengkonsumsi makanan ringan, ciki-cikian, makanan yang berpengawet dalam durasi waktu yang cukup lama, maka biasanya orang yang baru saja mengkonsumsi natrium dalam jumlah banyak itu, dia akan merasa haus. Mengapa? Karena itu merupakan respon fisiologis yang normal. Ketika seseorang itu baru saja mengkonsumsi natrium dalam jumlah banyak, maka biasanya orang itu akan haus. Ketika haus, maka hipotalamus itu akan memerintahkan kita untuk minum, lalu akan memicu renin untuk mengaktifkan angiotensin. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi secara normal. Kemudian, ketika terjadi aktivasi angiotensin itu, maka akan disekresikan ADH atau antidiuretik hormon. Maka ekskresi urin itu akan turun. Seperti itu. Untuk apa? Supaya terjadi keseimbangan antara natrium dengan cairan. Pada kondisi fisiologis yang normal, ketika asupan natrium itu tinggi, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi plasma.
Ketika terjadi peningkatan konsentrasi plasma, maka akan terjadi osmosis air atau terjadi perpindahan air dari cairan intraseluler menuju ke cairan interstisial, lalu menuju ke plasma, sehingga cairan di dalam plasma darah itu naik. Ketika cairan di plasma darah itu naik, maka volume darah itu akan naik. Peningkatan volume darah ini akan diikuti dengan peningkatan regangan atrium jantung dan penurunan produksi renin. Kedua hal ini akan menyebabkan penurunan reabsorpsi natrium di ginjal. Ketika natrium di ginjal itu tidak direabsorpsi, maka akan terjadi peningkatan pengeluaran natrium melalui urin atau disebut dengan natriuresis, sehingga terjadi kehilangan air dan natrium melalui urin, sehingga volume darah itu akan bisa turun. Demikian mekanisme fisiologis alami ketika terjadi peningkatan natrium, maka harusnya akan segera diikuti dengan penurunan volume darah, yaitu penurunan volume darah ini terjadi dengan pengeluaran air dan natrium melalui urin. Bagaimana peran asupan tinggi natrium terhadap terjadinya hipertensi? Itu bisa dijelaskan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah asupan natrium dalam jumlah tinggi, dia akan mempengaruhi ginjal berkaitan dengan reabsorpsi ginjal dan hubungannya adalah dengan peningkatan volume darah. Ketika terjadi peningkatan volume darah, itu maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Yang kedua, asupan tinggi natrium itu akan mempengaruhi otot polos, pembuluh darah gitu ya, sehingga pada pembuluh darah tersebut bisa mengalami vasokonstriksi. Adanya vasokonstriksi ini bisa meningkatkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan pada pembuluh darah juga. Inilah mekanisme asupan tinggi kalsium dalam menyebabkan terjadinya hipertensi. Apa saja fungsi natrium? Fungsi natrium yang pertama adalah untuk mengatur keseimbangan asam basa, yang kedua adalah mengatur fungsi saraf dan kontraksi otot, yang ketiga adalah mengatur tekanan osmosis, yang keempat adalah menjaga keseimbangan cairan ekstraseluler, yang kelima berfungsi dalam membantu mengabsorpsi glukosa, dan yang kelima adalah sebagai alat angkut zat gizi lain, terutama melalui dinding usus, yaitu sebagai pompa natrium. Itu fungsi natrium di dalam tubuh. Tapi kalau fungsi natrium sebagai bahan makanan ya, dia itu dapat membantu mengawetkan dan meningkatkan cita rasa makanan. Jika natrium itu tidak berada dalam kondisi seimbang, biasanya yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama adalah hiponatremi dan yang kedua adalah hipernatremi. Hiponatremi itu adalah kondisi di mana kadar natrium di dalam darah itu rendah. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah asupan natrium yang rendah, dan yang paling utama terjadinya hiponatremi itu yaitu karena adanya mual muntah, terjadinya muntah gitu ya, dan karena konsumsi diuretik. Konsumsi diuretik itu menyebabkan pengeluaran air melalui urin itu tinggi, sehingga natriumnya juga ikut hilang. Tanda-tandanya antara lain kelemahan otot, pusing, hipotensi, takikardi, bingung, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi hipernatremi atau kelebihan natrium di dalam darah itu biasanya disebabkan karena tingginya konsumsi natrium atau bisa juga karena dehidrasi. Nah, tandanya itu antara lain haus, kemudian kalau terjadi secara kronis dalam jangka waktu yang lama, itu bisa terjadi hipertensi maupun edema. Gejala kekurangan natrium bisa dibaca sendiri ya, tadi sudah saya jelaskan.
Untuk kelebihan natrium tadi juga sudah saya jelaskan, hanya sedikit yang saya tambahkan adalah hati-hati ketika menggunakan suplemen makanan gitu ya, bahan tambahan pangan yang mengandung baking soda, MSG ataupun baking powder karena kandungan natriumnya juga cukup tinggi. Jadi hati-hati menggunakan bahan tambahan pangan ini untuk orang-orang yang menderita hipertensi. Mungkin untuk mengalami keracunan natrium, mungkin, tetapi hanya terjadi pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama adalah jika konsumsi garam dalam jumlah yang tinggi, tetapi terbatas konsumsi cairannya. Kemudian yang kedua, ketika tubuh telah beradaptasi dengan konsumsi garam yang sangat sedikit, sehingga ketika mengkonsumsi garam dalam jumlah yang tinggi, itu akan langsung mengalami gejala keracunan natrium. Dan yang ketiga adalah pada bayi yang ginjalnya itu belum mampu mensekresikan kelebihan natrium, itu maka cukup berbahaya ketika memberikan tambahan natrium di dalam bahan pangan yang dikonsumsi oleh bayi. Tidak seimbangan natrium di dalam tubuh itu bisa menyebabkan gangguan di dalam beberapa organ. Di antaranya adalah gangguan pada sistem kardiovaskuler, gangguan pada sistem saraf, pada kulit, pada saluran cerna, pada sistem genitourinary, dan juga sistem respiratori. Dari slide ini kita bisa melihat bahwa meskipun natrium itu berkaitan dengan hipertensi, tetapi mengurangi konsumsi natrium itu bukan satu-satunya cara untuk menurunkan tekanan darah. Karena masih banyak terapi lain yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Mengurangi asupan natrium hanyalah salah satu di antara beberapa alternatif untuk menurunkan tekanan darah.